Nah, memang sebenarnya paling bagus itu Bapak Ibu kita bawa stabilo. Stabilo ya. Yang berbeda. Jadi kita kunci itu kita coret-coret nggak apa-apa sudah. Jadi ditandai, oh ini P. Misalnya kasih warna hijau semua. Nah, terus kita baca seperti apa? Itu sebenarnya. Ya mungkin lain kali kita buat begitu supaya Bedanya mau? memudahkan dan kita buat perbedaannya sehingga oh iya itu lah. Lalu dari sini itu sebenarnya nanti Pak Bapak Ibu akan kelihatan ini sebenarnya yang lari itu yang mana, yang keluar itu seperti apa, itu akan kelihatan sebenarnya dari dua kisah ini, yang dari P dan dari Y. Tadi kan misalnya yang 21A, ya kan? Dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Itu berbeda dengan sebaliknya. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Itu beda toh? Jadi yang satu itu lihat melintasi tanah kering, laut kering itu dengan tadi Musa mengulurkan tangan. Dan yang kedua itu Tuhan semalam-malaman menguapkan air. Jadi dengan bantuan apa tadi? Angin timur yang keras. Nah itu kalau kita bacanya lurus-lurus, itu kan kita merasa bahwa oh itu hanya satu kisah, padahal itu P dengan Y. Yang satu Musa mengulurkan tangan, tapi yang satu itu Tuhan semalam-malaman itu menguapkan dengan bantuan angin timur. Saya hari apa itu pergi ke naik sepeda dan ke sini nih. Nah sekarang lagi dibangun itu loh, tempat angkatan laut ya. Yang sering dipakai angkatan laut. Tapak Padri yang sebelah sini. Oh iya Pak, Tapak Padri. Dan Bapak itu mengatakan gini kepada saya. Ketika saya berhenti di situ, saya sedang moto itu, terus Bapak itu mengatakan, saya itu tidak pernah Pak lihat gelombang yang begitu tinggi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun di sini, nggak pernah rumah saya itu kena badai itu dan roboh. Dia mengatakan, ini angin timur. Lalu dia mengatakan kepada saya nggak bisa membayangkan itu kalau nanti anginnya itu dari mana itu? Dari Pulau Tikus itu, angin barat. Jadi kelihatan bahwa di situ ada perubahan. Jadi angin, gara-gara angin timur akan terjadi begini, angin barat itu akan membuat begini. Nah kalau angin barat itu, kalau menurut Pak siapa itu yang tukang mancing lobster itu akan mendorong pasir yang ada di pesisir sini pantai itu ke arah Pulau Bay, ke arah Pulau Bay. Tapi suatu saat nanti angin tenggaranya itu mendorong dari Pulau Bay itu balik ke sini, sehingga di situ itu akan kelihatan seperti daratan yang agak luas, pasirnya itu luas, karang-karang itu akan kelihatan dan ke arah karang itu akan terjadi penumpukan pasir. Saya itu membayangkan ini ya, kira-kira begitulah sebenarnya yang terjadi dengan Laut Merah itu. Ketika itu didorong dari timur, nah itu kan lalu tersibak. Sayangnya kita ini nggak punya peta yang bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu saya hanya mau mengatakan di dalam kisah ini sebenarnya terjadi dua kisah yang kalau kita tidak membacanya teliti itu seakan-akan menjadi satu kisah. Padahal itu sebenarnya menggambarkan dua kisah keluaran.
Nanti kalau di rumah punya apa itu? Stabilo. Nah, dicoret-coret saja yang tadi itu. Jadi coba itu yang P, nah terus dibaca lagi, diulangi lagi. Nanti kan akan kelihatan di situ. Oh ini begini loh maksudnya, ini begini maksudnya. Itu maksud saya Pak, supaya kita itu bisa melihat itu loh. Oh ceritanya itu begini sebenarnya. Lalu dari situ akan kelihatan. Jadi bukan sekedar koma titiknya tadi. Iya, ada komanya, ada titiknya, Dua satu ini kan ada 3. Iya, tapi memang harus persis ini kok. Ini berubah kok enggak katanya itu. Oh ini enggak nyambung dengan ayat yang sebelumnya gitu. Memahami. Lah ya, enggak apa-apa. Oh ini beda nih lah sama. Tapi sudah saya buatkan, sudah dibuatkan ini Pak, gitu ya. Nontonnya gitu. Sebenarnya sejak yang lalu-lalu itu, sejak kita belajar awal itu, kalau kita punya stabilo itu langsung ditabilo saja. Itu tidak berdosa karena ada orang Katolik itu yang merasakan nyoret-nyoret kitab suci berdosa. Enggak apa-apa kita itu justru kalau dicoret itu berarti Bagus ya, dipelajari. dibaca ya kalau Baca. kalau baru terus nggak dibaca. Nah, jadi ya silakan itu memang ini kitab suci kita untuk belajar ya. Coret saja lah. Coret saja. Pensil warna. Kalau stabilo tembus. Ya memang agak tembus sih. Tembus dia. Pensil warna. Karena tipis ya kamu. Warna itu. Ya apalah pokoknya buatlah tanda itu supaya kita coba dengan cara seperti itu lalu kita bisa membacanya. Oh iya dari situ lampau. Jadi ada yang mengangkat itu pakainya yang terberat itu yang mana yang agama yang mana. Itu kan sebenarnya kan mau mengatakan begini ya, mengatakan bahwa ada memang dua versi. Dua versi itu yang satu memang kelihatan bahwa itu mujizat. Bagaimana? Tapi sebenarnya dua-duanya itu kan mau mengatakan, peran Allah itu kalau menurut P digambarkan begini, kalau menurut Y digambarkan seperti ini. Tapi dua-duanya sebenarnya kan yang mengerjakan Allah sendiri. Musa itu kalau nggak ngangkat tongkatnya itu, nah tongkat itu siapa di situ kekuatannya? Allah sendiri. Terus Tuhan yang semalam-malaman menyibakkan air tadi, kan dia Allah sendiri. Itu kan sebenarnya mau dikatakan kekuatan orang Israel bisa keluar dari Mesir itu, entah bagaimanapun caranya sebenarnya mau dikatakan itu adalah peran Allah. Tanpa Allah, orang Israel nggak bisa keluar dari Pemikiran yang orang yang seperti saya sekarang ini mungkin angkat tangan kurang mempan, kurang bicara atau bersih angin. Kira-kira begitu pemahaman. itu sebelum Pak Bali mendapat penerangan ini ya. Iya. Tidak apa-apa, tapi itu di situ sebenarnya ya kesimpulannya begitu karena masing-masing orang itu kan masing-masing kelompok itu punya pemikiran yang mungkin refleksinya berbeda. Tetapi sebenarnya mau mengatakan hal yang sama. Tapi ini kisah orang Israel kalau dari Mesir ini sebenarnya sulit sekali ngomong. Kelihatan waktu itu orang Israel sering mengeluh dan tidak percaya kepada Musa kan. Nah itu makanya kurang air, kelaparan, kurang roti. Nah itu. Tapi itu nanti Pak. Yang bagian itu nanti mengeluh ya. Nah, persis sebenarnya di dalam penyeberangan ini kan dipakai oleh gereja sebagai simbol yang sangat luar biasa. Simbol apa di sini adalah simbol sakramen baptis. Simbol sakramen baptis. Jadi kalau kita lihat itu kan ada unsurnya begini.
Jadi dari darat lalu masuk ke laut, kemudian keluar ke darat. Ya, ini di bawah. Jadi ada unsur masuk itu loh. Itu kan sama dengan ditenggelamkan, lalu kemudian muncul. Ya, kalau misalnya orang Israel itu dulu masuk ke laut, tidak keluar di sebelah sana, berarti kan mati. Tetapi orang Israel itu kan masuk ke laut, lalu kemudian keluar dalam keadaan hidup. Ini kan sama dengan Yesus itu. Yesus itu dimasukkan ke dalam tanah selama 3 hari, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau Yesus itu tidak seperti orang Israel yang masuk ke dalam laut dan muncul, ya maka kita semua celaka. Tetapi untunglah bahwa Yesus itu masuk ke dalam bumi, Sheol namanya, terus kemudian keluar sehingga bangkit dari antara orang mati. Nah, simbol baptis itu di situ sebenarnya.